Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang, masalah rumah tangga itu bukan dari dalam, tapi justru dari luar. Dari pihak yang gak seharusnya ikut campur, tapi pelan-pelan masuk, menebar racun, dan bikin hubungan suami istri makin renggang. Ya, siapa lagi kalau bukan orang ketiga? Orang ketiga gak selalu tentang selingkuh. Bisa saja dia teman, mantan, rekan kerja, bahkan keluarga dekat. Dan yang bikin ngeri, keberadaan mereka sering gak kita sadari. Baru ngeh pas semuanya udah terlambat. Nah, biar gak kecolongan, kamu wajib tahu tanda-tanda rumah tangga yang sudah mulai disusupi orang ketiga. Jangan anggap remeh, karena kalau dibiarkan, keharmonisan bisa hancur berantakan. Satu pasangan mulai sering membandingkan. Awalnya cuma iseng ngomong, istri temanku tuh sabar banget, gak suka ngeluh. Atau, suami si atuh pengertian banget, tiap pulang kerja selalu bawa makanan. Lama-lama jadi sering. Bahkan setiap ada masalah, kamu dibandingin terus dengan orang lain. Ini tanda awal pasangan mulai terpengaruh pihak luar. Apalagi kalau perbandingannya selalu negatif ke kamu. Itu artinya, dia mulai menaruh kekaguman ke sosok lain yang mungkin sedang memengaruhinya. 2. Komunikasi jadi dingin dan kaku. Biasanya setiap hari ngobrol, bercanda, atau minimal nanya kabar. Tapi sekarang, sepi. Masing-masing sibuk dengan dunia sendiri. Kalaupun ngobrol, hanya yang penting-penting aja. Nggak ada lagi obrolan hangat. Nggak ada lagi perhatian kecil. Nah, kondisi kayak gini bisa jadi tanda bahwa hati pasanganmu mulai terbagi. Ada seseorang yang diam-diam sudah mengalihkan perhatiannya. 3. Selalu cari alasan buat menjauh. Mulai sering lembur, mendadak suka nongkrong, tiba-tiba sering ada acara yang gak bisa diajak bareng. Waspadai, bisa jadi dia sedang mencari celah untuk menghindar dari rumah, atau malah sedang punya quality time bareng orang ketiga. Gak semua perubahan jadwal itu mencurigakan sih. Tapi kalau sering banget dan gak transparan, kamu wajib pasang radar. 4. Jaga HP ketat banget. Kalau dulu dia santai aja naruh HP sembarangan, sekarang jadi super protektif. Ada notifikasi langsung disembunyiin. HP selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Password diganti tanpa bilang. Dan kalau kamu tanya, dia marah. Ini tanda klasik yang sering banget muncul kalau seseorang sedang menyembunyikan komunikasi dengan orang ketiga. Gak harus langsung nuduh, tapi kamu wajib waspada dan peka. 5. Gairah dalam hubungan intim menurun. Perubahan ini kadang terasa banget, tapi sering diabaikan. Kalau pasanganmu tiba-tiba gak lagi semangat saat berduaan, sering menolak, atau malah terlihat ogah-ogahan, bisa jadi hatinya udah gak sepenuhnya buat kamu. Hati-hati, karena keintiman yang renggang bisa jadi pintu masuk orang ketiga buat makin mengisi kekosongan itu. 6. Sering tersinggung tanpa alasan. Kamu ngomong biasa aja, dia tersinggung. Kamu bercanda, malah dianggap menyindir. Emosi pasangan jadi labil, gampang marah. Padahal kamu gak merasa ada yang salah. Ini bisa jadi karena pikirannya udah dipenuhi oleh bisikan pihak luar. Orang ketiga bisa memanipulasi perasaan pasanganmu, bikin dia merasa kamu adalah sumber masalah, padahal bukan. 7. Terlalu perhatian dengan penampilan di luar rumah. Dandan rapi, pakai parfum, gaya baru, tapi cuma saat mau pergi keluar. Di rumah malah cuek. Kalau ini terjadi tiba-tiba dan konsisten, perlu dicurigai. Bisa jadi dia sedang berusaha tampil maksimal di hadapan seseorang yang lain. Entah itu di kantor, di tempat nongkrong, atau di grup komunitas yang dia ikuti. 8. Sering menghindari waktu berkualitas bersama. Dulu tiap akhir pekan kalian punya waktu buat nonton bareng, jalan-jalan, atau sekadar masak bareng. Sekarang, selalu ada alasan buat nggak jadi. Waktu bersama jadi prioritas terakhir. Ini tanda kalau perhatian pasanganmu udah bukan cuma buat kamu. Orang ketiga mungkin sudah mulai menyita waktunya secara perlahan. 9. Mulai muncul pembelaan diam-diam. Kamu mungkin cerita tentang seseorang yang menurutmu terlalu dekat dengan pasanganmu. Tapi alih-alih mengerti, dia malah membela. Dia cuma teman biasa.
Kamu terlalu cemburuan. Atau malah marah karena kamu dianggap nggak percaya. Ini sinyal kuat bahwa dia sudah mulai membangun ikatan emosional dengan orang ketiga tersebut. Bahkan tanpa sadar, dia sudah mulai membela dan melindungi hubungan yang belum tentu pantas. 10. Instingmu sebagai pasangan bicara. Kadang, hati kecil itu nggak pernah bohong. Kamu ngerasa ada yang aneh. Kamu ngerasa dia berubah. Meskipun kamu belum punya bukti, tapi perasaan itu kuat banget. Jangan abaikan instingmu. Karena sebagai pasangan, kamu pasti punya keterikatan batin yang bisa merasakan perubahan, sekecil apapun itu. Ingat, komunikasi adalah kunci. Jangan simpan curiga terlalu lama. Ajak pasangan bicara dari hati ke hati. Tapi ingat, jangan dengan nada menuduh. Karena kalau caranya salah, yang ada malah makin menjauh. Pilih waktu yang tenang, dan mulai dengan kalimat seperti, "Aku ngerasa akhir-akhir ini ada yang beda. Aku cuma pengen tahu, apakah ada yang lagi kamu pendam atau pikirin?" Jika memang benar ada campur tangan orang ketiga, jangan buru-buru ambil keputusan. Tanyakan pada diri masing-masing, masih mau memperjuangkan atau tidak? Kalau iya, maka butuh komitmen ulang dan perbaikan total dari kedua pihak. Kalau tidak, minimal kalian menyelesaikannya dengan kepala dingin dan tetap saling menghargai. Rumah tangga bukan cuma tentang cinta, tapi tentang usaha menjaga kepercayaan dan komitmen dari gangguan luar. Jangan sampai yang seharusnya jadi teman hidup, malah kehilangan arah hanya karena membiarkan celah terbuka untuk orang ketiga masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.